Perhatikan, kenapa dalam kalimat Iqra bismi rabbik ini tidak dihilangkan? Padahal mudah dalam tulisan mushaf ini dihilangkan, sambungkan ke sini. Untuk menunjuk peristiwa bahwa saat Nabi pertama belajar, itu butuh proses. Baca, tidak bisa baca. Baca, tidak bisa baca. Tapi sepanjang apapun proses, kalau dilakukan karena Allah, maka Allah akan mempercepat pemudahan, pemahaman-pemahaman yang mungkin awalnya sulit untuk dirasakan. Ketika mendekat kepada Allah, maka turunlah sesuatu dalam nilai kemudahan dalam kehidupannya. Anda, kalau kesulitan apapun dalam kehidupan, sulit di rumah tangga, panjang persoalan, mungkin bukan kurang hebat, Anda kurang sujud. Coba hamparkan sajadah, menghadap kepada Allah, dua-duanya bermohon, minta solusi. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau keduanya punya niat baik, Allah akan pertemukan dalam nilai kebaikan. Anda di pekerjaan, kesulitan, panjang prosesnya. Mungkin bukan karena kurang ikhtiar, tapi Anda kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah pemilik rezeki yang punya solusi? Anda dekati Allah, lebih mudah bagi Allah untuk memberikan Anda segalanya. Nah ini, pertama, kalau memang Anda ingin dimudahkan dari segala hal yang masuk, ingin dipelajari, ingin dihafalkan, maka lakukan semuanya karena Allah. Maka saat Nabi mendapatkan itu, tiba-tiba beliau ingin menggunakan kekuatan ingatannya untuk menghafal ayat Quran. Ingin digunakan. Turun tiba-tiba Quran surah 75, ayat ke-16 sampai 18. Lihat kalimatnya. La tuharnik bihi lisanaka lita'jala bih. Muhammad, tidak perlu engkau begitu serius, kuat, menggerakkan ingatanmu untuk menangkap ayat-ayat Quran supaya cepat hafal. Kamu cepat gerakkan lidahmu. Biasanya kalau ingin cepat hafal, dibacakan dengan cepat. Baik, Muhammad gak usah cepat-cepat. Ikuti saja bacaannya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami akan kumpulkan semua ayat itu, kami akan bacakan. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Cukup kami bacakan, kamu ikuti bacaannya. Teman-teman, mendengar bacaan, langsung hafal. Dengar bacaan, langsung hafal. Tiba-tiba, ada orang-orang yang menerapkan ini dalam kehidupan, dia dibacakan, tiba-tiba langsung hafal. Seperti Imam Al-Bukhari. Dibacakan, langsung hafal. Seperti imam yang lainnya. Imam Asy-Syafi'i, Imam As-Suyuti. Dibacakan gurunya, langsung hafal. Dibacakan sedikit, langsung hafal. Melihat, langsung tahu. Dan seterusnya. Ini, kalau Anda kerjakan segala sesuatu karena Allah, maka Allah akan percepat nilai pembelajaran dalam kehidupan. Saya tanya pada teman-teman yang ada di sini. Anda belajar supaya dapat pekerjaan atau supaya Allah ridho dengan pembelajaran Anda? Ayo ngaku. Anda belajar supaya dapat ijazah atau supaya mendapatkan ridho Allah? Ridho Allah. Alhamdulillah. Ya, nggak sama dengan kemarin. Cek. Ya, saya katakan pada Anda, ayo mulai rubah cara berpikir kita. Cara pandang kita berubah, maka kemuliaan didapatkan. Teruskan. Nah, jadi pertama, kalau Anda ingin siapkan anak-anak Anda atau Anda sendiri jadi sesuatu berguna di masa depan, maka mulai hari ini, ayo rubah cara berpikir kita, lakukan semua karena Allah. Maka Allah akan menjaga kita. Ingat teman-teman, ulama yang baik bukan cuma pintar. Sekarang Anda mau jadi pintar, banyak orang Jerman banyak yang pintar. Maaf, di Belanda banyak yang pintar. Bahkan kadang-kadang mengamati sesuatu, tangan kanannya menulis, tangan kirinya menggambar. Sudah ada gitu. Jadi teman-teman sekalian, yang paling menarik adalah yang pintar yang diisi dengan nilai kebaikan. Ingat ayat keduanya tadi waktu saya terangkan. Dia pintar juga baik. Anda dekat dengan Allah, kepintaran dipercepat, kebaikan ditumbuhkan. Itu yang kita butuhkan. Setelah itu pindah ke Quran surah 58 ayat 11. Praktikan cara belajarnya ya, perhatikan. Nanti saya tunjukkan bukti-buktinya dari orang di masa lalu. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah. Ya. Teruskan sampai ke ujung ayatnya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Secara singkat, ayat ini memberi gambaran kalau Anda melakukan sesuatu karena Allah, bukan hanya pengetahuan yang bertambah, tapi iman pun mesti meningkat. Saat Anda belajar atau Anda menyekolahkan anak Anda dimanapun, titipkan di tempat yang bisa meningkatkan pengetahuan, ilmu, dan imannya. Jangan bangga. Dan buat orang tua Anda merasa bangga, pulang dari Jerman, ilmunya bagus, tapi juga imannya meningkat. Akhlaknya bagus. Yang hebat, ayo coba teman-teman punya rencana hafal Quran selama di sini.
Sebab kalau sudah pulang nanti banyak gangguannya. Mulai dari sini menghafal. Buktikan saat pulang, Masya Allah hebat. Pulang, ada yang pulang dari Madinah, dari Mekah, dari Libya, hafal Quran. Gak usah ditanya, wajar. Yang hebat tuh pulang dari Jerman, hafal Quran. Antum belajar apa? Masya Allah. Belajar Quran. Quran yang terkait dengan dirgantara. Dirgantaranya dapat, ilmunya dapat, anak jadi luar biasa ahli Quran. Semoga Allah percepat Anda dapat itu insya Allah.